hukuman seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu kritik untuk Perpu Perlindungan Anak adalah absennya tindakan rehabilitasi untuk korban. Padahal korban adalah pihak yang paling menderita dalam kasus kekerasan seksual. Dalam Perpu di pasal 81A, pelaksanakan tindakan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pelaksanaan kebiri kimiawi disertai dengan rehabilitasi. Ya, ini lebih rehabilitasi untuk pelaku, rehabilitasi untuk korban, padahal itu adalah orang yang paling menderita. Ya, hampir apa yang diungkapkan di media adalah kritik tentang rehabilitasi terhadap penderita atau korban yang sebetulnya tidak terlalu banyak dijamin di dalam Perpu ini. Saya kira bahkan tidak, Bang. Tidak ada berbagai kasus memperlihatkan bagaimana trauma, bagaimana kemudian ada yang hamil terpaksa harus menerima kehamilan, lalu bagaimana kemudian orang harus malu secara sosial termasuk keluarganya, lalu kemudian bagaimana orang yang mungkin terjangkit penyakit karena hubungan seksual yang tadi itu dipaksakan oleh perkosaan atau tindakan kekerasan itu, mestinya cost-nya menurut saya harus lebih banyak untuk orang-orang ini. Justru korban ini harus kalau memang ini tidak ada, mestinya DPR harus punya perhatian untuk lihat yang begini. Ya, jadi pertama harus saya jelaskan bahwa Perpu ini bentuknya adalah perubahan. Perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nah, di dalam undang-undang itu sendiri ada aspek perlindungan termasuk terhadap anak yang menjadi korban kejahatan. Hanya yang diharapkan masyarakat ya itu adalah lebih khusus lagi, lebih detail lagi, lebih terjamin lagi seperti yang disampaikan Pak Don. Pak Arsul, nah ini barangkali yang kurang apakah kemudian di Undang-Undang Perlindungan Anak itu untuk rehabilitasi sudah cukup memadai untuk korban? Ya, ketentuan umumnya itu ada ya. Hanya kan kemudian undang-undang itu kan memang tidak bisa mengatur semua hal detail apalagi teknis ya. Itu menjadi kewenangan atau seharusnya tertuang dalam peraturan pelaksanaan. Bisa dalam bentuk PP, bisa dalam bentuk peraturan presiden, bisa juga dalam peraturan menteri teknis. Tergantung materi muatan peraturan pelaksanaannya apa. Oke. Ya. Tapi dari undang-undangnya dirasa cukup memadai oleh pintu Dewan. Masuknya ada ya, pintu masuknya ada. Prof, bagaimanapun ini ke lembaga peradilan khusus sekarang ini sorotannya bahwa pelaku harus dihukum lebih berat gitu. Apakah menurut Prof Gayus ini cukup untuk membuat kekerasan seksual tadi kan berkurang? saya katakan bahwa tujuan pemidanaan itu jelas. Ada beberapa poin kan. Dan yang seperti ini cukup untuk menakut-nakuti orang di sana? Tapi kalau saya mencermati Pak Don mempertanyakan korban, ini justru memang lebih menarik daripada pelaku yang memang itu nanti hakim akan menimbang melalui semua aspek. KUHP kita itu hanya memuat 3 pasal yang sekarang masih berlaku ya. Kalau nanti ada rancangan KUHP nasional itu mudah-mudahan Pak Arsul yang tahu mengenai korban. Mengenai korban, ya. 1 rehabilitasi dan 2 pasal mengenai korban. Dari 570-an pasal. Ini juga sangat kurang bagi hakim untuk mempertimbangkan atau melihat bagaimana rehabilitasi seperti apa yang bisa diputuskan oleh hakim. Nah, pertanyaan saya lebih lanjut kepada Prof. Mungkin nggak hakim memasukkan dalam keputusannya untuk mengatakan korban harus direhabilitasi dengan A, B, C, D, E. Pada narkotika ada. Dan saya pernah memutuskan itu. Ketika saya melihat seorang tidak pantas untuk dihukum, dia memang purnawirawan TNI yang perlu membawa selalu obat menurunkan emosinya. Bentuknya narkoba. Dihukum 4 tahun minimal. Saya keberatan karena bintang Seroja 2 dia terima. Berarti ini orang memang fighter. Sehingga saya memutuskan untuk direhabilitasi saja selama 2 tahun. Itu contoh. Nah, yang ingin saya katakan adalah sekarang ini ada shifting antara kejahatan yang terungkap itu untuk memperhatikan korban lebih banyak dari apa yang kita lalui sekarang ini. Disebut sebagai satu teori baru yang disebut restoratif justice. Bagaimana merestorasi korban ini lebih penting
daripada menghukum orang semata-mata. Itu yang akan saya paparkan, dan kebetulan ada Pak Arsul yang membidangi hukum di Komisi 3 ya di DPR. Ini akan lebih berkonsentrasi di RUU KUHP nasional nanti untuk bagaimana memperhatikan, atau mungkin sudah. Ya, saya kira begini juga. Memang itu juga kritik ya terhadap peraturan pidana kita ya, termasuk di dalam revisi Undang-Undang Anti Terorisme yang sekarang sedang dibahas. Orientasinya itu kan pemberatan hukuman, perluasan tindak pidana, tapi tidak memperhatikan peran atau kehadiran negara terhadap korban terorisme. Nah, ini memang yang menjadi kritik. Saya kira kalau di dalam RKUHP seperti yang tadi Prof. Gayus sudah sampaikan, itu memang akan menjadi salah satu bagian ya. Hanya tentu sebetulnya ini kan kalau rehabilitasi korban itu kan tidak bisa diatur secara detail dalam RKUHP. Kalau terhadap pelaku ya harus detail. Sebab itu dasar hukum bagi hakim. Ini harusnya adalah memang pemerintah. Ini porsinya pemerintah untuk lebih responsif ya. Baik dalam bentuk itu tadi PP, peraturan presiden atau peraturan menteri supaya sesuai substansinya. negara hadir juga untuk korban, begitu dok? Betul. Atau jangan-jangan dokter malah berpikir korbannya duluan dong, nanti pelakunya bisa belakang. Kami lebih concern kepada korban sebenarnya. Libatkanlah dokter pada korban-korban kekerasan seksual karena mereka sangat butuh pertolongan betul. Karena terutama kalau misalnya korbannya pada anak-anak, ini akan menyisakan trauma psikologis yang punya efek jangka panjang gitu. Nah, ini butuh penanganan khusus, Pak. Tidak bisa hanya sekedar dihibur-hibur saja. Mungkin sesaat dia akan hilang sedihnya, tetapi trauma psikologisnya itu akan berdampak secara psikologisnya dia juga nanti ketika dia tumbuh kembangnya. Nah, ini problem. Ada contohnya di Inggris bahwa 24 narapidana kekerasan seksual dia minta untuk dikebiri di Inggris. Kalau pelaku kan, pelaku demi dia tak menimbulkan korban lainnya, itu kesadaran. Tetapi ada satu yang bunuh diri. Narapidana itu gara-gara diputus untuk dikebiri. Jadi ini masukan-masukan yang kira-kira seperti pendampingan untuk korban juga tidak bisa 1-2 hari begitu ya, itu bisa berlangsung panjang. Tergantung kondisi trauma psikologisnya. Kalau dia sangat berat, maka kan butuh waktu lama untuk menghilangkan trauma tapi psikologis. kalau pengalaman ID ya dok ya, apakah banyak orang yang cukup terbuka, korban ini cukup terbuka untuk ke dokter untuk kesehatannya? Ya, hampir rata-rata untuk yang kasus perkosaan kekerasan seksual ini kan tidak langsung dengan sendirinya datang ke dokter gitu. Betul. Bang Don. Harus dibujuk-bujuk oleh keluarganya dulu dan lain-lain. Saya tertarik dengan Bang John sampaikan tadi yang mengenai kehamilan akibat pemerkosaan. Kita lebih concern juga di situ. Artinya gini, kita berharap sebenarnya ketika ada kasus pemerkosaan, kita bisa melakukan pencegahan sebenarnya supaya dia tidak hamil. Dokter bisa melakukan pencegahan. Jadi kalau lebih cepat datang cepat datang ketika kasus itu terjadi, lapor polisi, dibawa ke dokter, kita bisa melakukan pencegahan dengan memasukkan zat-zat untuk membunuh spermanya, sehingga tidak terjadi kehamilan. Begitu tidak ya tidak gitu ya. Ada golden momennya. Ada golden momennya. Jangan sampai dia hamil dulu, karena itu menjadi problem etik lagi ketika dia. Jadi hamil, berapa lama sesudah peristiwa terjadi mestinya? Ya kalau bisa kurang dari 72 jam karena sperma kurang itu dari bertahan di situ. 72 jam. Jadi ini juga pelajaran buat aparat penegak hukum ya. Iya. Oke. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statement-nya untuk kejahatan seksual ini. Saya melihat bahwa Perpu ini adalah jawaban, paling tidak jawabannya Presiden, pemerintah ya terhadap tuntutan rasa keadilan masyarakat ya. Tentu rasa keadilan yang memang semangatnya adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak ini ya. Jadi ya sementara ini menurut saya ini kita terima, tapi tidak tertutup kemungkinan kebetulan setelah Perpu ini kita terima, apalagi kita sedang membahas RKUHP, kemudian dilakukan penyesuaian atau revisi-revisi lewat RKUHP itu. Adopsi dari ketentuan ini di dalam KUHP yang baru. Sekali jalan untuk lebih lengkap begitu ya. Dok, closing statement-nya. Closing statement, tolong libatkan kami sebagai profesi. Jangan korbankan profesi kedokteran, apalagi etika kedokteran, karena ini nilai luhur yang sudah sangat lama kami pegang. Seperti itu. Oke. Bagi saya, Presiden itu adalah kepala negara, membidangi semua hal dalam keadaan tertentu seperti Perpu yang diharapkan ini. Jadi mari kita serahkan kepercayaan kita pada Presiden yang melihat kondisi saat ini dengan ketentuan. Presiden punya sejumlah ahli di istana. Saya yakin beliau telah memperhitungkan dengan matang
apa tindakan yang disebabkan perbuatan-perbuatan yang terjadi saat ini dan mengkhawatirkan perkembangan dengan lebih marak lagi. Oke, closing statementnya boleh dari Bang Don. Ya, menurut saya sih ini konteks sosial budayanya Perpu ini lahir tepat pada waktu, waktunya. ya. Tetapi saya berharap ini masih seperti orang-orangan di sawah yang membuat burung-burung itu takut memakan padinya. Dan ini menjadi Perpu yang menakut-nakuti para pelaku atau calon pelaku. Saya berharap, makanya saya setuju bahwa Perpu ini boleh dideklar seluas-luasnya supaya setiap orang aware bahwa sekarang ada Hukuman yang berat begitu ya. Oke, Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Saya Nunung Stiani, sampai jumpa.